Selamat bertemu lagi rekan-rekan mahasiswa. Pada kesempatan ini kita bertemu lagi pada mata kuliah Keuangan Negara sesi yang ke-12. Pada sesi yang ke-12 ini nanti kita akan membahas mengenai good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik. Apa dan bagaimana? Baiklah, kita mulai saja materi kuliah kita sesi 12 ini, good governance. Good governance ya, sejak era reformasi hingga saat ini, tugas serta tanggung jawab pemerintah semakin meningkat seiring dengan tuntutan dari masyarakat untuk mengedepankan pelayanan yang cepat, mudah, murah, dan baik. Namun untuk mewujudkannya diperlukan kerjasama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah berkomitmen menerapkan pemerintahan yang baik atau disebut dengan good governance untuk mengatasi berbagai macam permasalahan yang ada di Indonesia. Good governance diharapkan dapat membantu mengintegrasikan peran pemerintah, sektor pemerintah, dan masyarakat agar pelaksanaannya bisa menjadi lebih efektif, efisien, dan bisa dipertanggungjawabkan. Kita masuk ke pengertian good governance sebagai pemahaman. Good governance pada dasarnya merupakan suatu konsep pemerintahan yang membangun serta menerapkan prinsip profesionalitas, demokrasi, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, efektivitas, pelayanan prima, serta bisa diterima oleh seluruh masyarakat. Ini sesuai dengan pendapat Anggara dalam bukunya tahun 2012. Sementara itu, World Bank mengartikan good governance sebagai manajemen pemerintahan yang solid, akuntabel, berdasarkan pada prinsip pasar yang efisien, mampu mencegah korupsi, baik secara politik maupun administratif. Good governance juga dapat diartikan sebagai nilai yang menjunjung keinginan rakyat dan mampu meningkatkan kemampuan ataupun kemampuan rakyat ya untuk mencapai keadilan sosial, tujuan kemandirian, dan pembangunan berkelanjutan. Dengan kata lain, good governance dapat dianggap sebagai pemerintahan yang profesional, efektif, efisien, mendahulukan kepentingan masyarakat, dan berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik serta bersih dari praktik korupsi. Konsep good governance yang terdengar utopis ini sebenarnya tidak mustahil untuk diwujudkan. Namun dalam penerapannya dibutuhkan kerjasama yang baik antara 3 aktor utamanya, yaitu pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Berikutnya kita akan membahas mengenai prinsip good governance. Untuk menilai keberhasilan konsep good governance ini, kita harus mengetahui prinsip-prinsip yang ada di baliknya. Dengan begitu, kita dapat menggunakannya untuk mengukur kinerja pemerintah dalam mengelola pemerintahan selama ini. Handayani dalam bukunya tahun 2019 menjelaskan bahwa prinsip-prinsip good governance itu terdiri dari yang pertama adalah partisipasi masyarakat. Ini adalah
keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun perwakilan lembaga yang sah. Dengan memperhatikan suara masyarakat saat mengambil keputusan, pemerintah dapat membuat kebijakan yang lebih hidup dan berasal dari lokalitas warganya. Ini adalah partisipasi masyarakat dalam good governance. Berikutnya yang kedua adalah mengenai supremasi hukum. Hukum mempunyai peran yang sangat penting dalam menegakkan keadilan dan kebenaran. Karena itu, setiap hukum yang dibuat oleh pemerintah atau DPR harus adil, tidak memihak, dan juga konsisten terhadap apa yang telah diundangkan. Pemerintahan yang baik dituntut untuk menerapkan hukum yang tidak pandang bulu, tidak melihat jabatan, kekerabatan maupun materi. Yang ketiga adalah mengenai transparansi. Transparansi dalam good governance dapat diartikan sebagai kemudahan akses informasi tentang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan bagi masyarakat. Artinya, seluruh warga masyarakat bisa mendapatkan informasi yang terbaru, yang benar, dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dengan mudah. Hal ini juga terkait dengan sistem yang diterapkan oleh pemerintah, bagaimana masyarakat bisa mengikuti segala aktivitas maupun kegiatan pemerintahan secara terbuka atau transparan. Prinsip yang keempat adalah stakeholder. Stakeholders dalam good governance dapat menjadi pengambil keputusan maupun pelaksana program. Karena itu, stakeholder dituntut untuk berjalan beriringan dengan kepentingan yang dibangun oleh pemerintah serta masyarakat. Selanjutnya, yang kelima adalah berorientasi pada konsensus. Pada dasarnya, kegiatan bernegara, bermasyarakat, dan pemerintahan merupakan aktivitas politik yang di dalamnya terdapat dua hal utama, yaitu konsensus dan konflik. Ini adalah dualitas yang tidak bisa kita hindari. Dengan demikian, ketika mengambil keputusan atau pemecahan masalah, pemerintah harus mengutamakan konsensus, lalu berkomitmen melaksanakannya, melaksanakan konsensus tersebut secara konsisten. Ya, artinya pemerintah dalam hal ini juga harus berpegang teguh kepada konsensus atau kesepakatan bersama antara masyarakat atau rakyat dengan pemerintah yang telah dituangkan dalam undang-undang. Dan pemerintah harus menjalankan secara konsekuen. Prinsip berikutnya atau yang keenam adalah kesetaraan. Semua warga masyarakat harus mempunyai kesempatan yang sama untuk mencapai kesejahteraannya dan berkedudukan yang sama di mata hukum. Prinsip kesetaraan ini berperan penting untuk memicu dampak keadilan serta pembangunan ekonomi yang stabil, sebab semua rakyat mempunyai hak dan juga kesempatan yang sama untuk mengembangkan diri tanpa khawatir diintervensi oleh siapapun. Ya, ini adalah prinsip-prinsip good governance yang ada di dalam negara dengan sistem demokrasi seperti Indonesia ini. Prinsip berikutnya atau yang ketujuh adalah efektivitas dan efisien. Untuk menjalankan program serta kebijakan pemerintah, pemerintah harus berpegang teguh pada prinsip efektif dan efisien. Artinya, pemerintah harus memastikan setiap program berjalan sesuai dengan ketetapan yang sudah dibuat
dengan penggunaan anggaran yang sesuai dengan kebutuhan. Prinsip berikutnya adalah akuntabilitas. Seluruh aktivitas yang berhubungan dengan kepentingan publik harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Dalam good governance, tanggung jawab serta tanggung gugat diberikan kepada atasan dan juga masyarakat luas. Adapun akuntabilitas ini jika dilihat secara teoritis dapat dibagi menjadi 5 jenis, yaitu yang pertama akuntabilitas organisasi. Artinya tata organisasi yang dilakukan oleh pemerintah harus bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian akuntabilitas legal, yaitu pertanggungjawaban hukum. Kemudian akuntabilitas politik, pertanggungjawaban politik ya. Kemudian yang keempat adalah akuntabilitas profesional. Artinya menjalankan pemerintahan itu harus dipertanggungjawabkan secara profesional. Artinya semua hal-hal yang dilakukan harus dapat diukur dan terukur. Kemudian jenis akuntabilitas yang kelima adalah akuntabilitas moral. Meskipun moral ini biasanya tidak tertulis, tetapi menjadi semacam kesepakatan bersama atau ideologi bersama, apa saja moral-moral, nilai-nilai moral yang kita anut. Kalau di Indonesia tentunya adalah moral Pancasila. Kemudian prinsip yang terakhir adalah visi strategis. Visi strategis merupakan suatu usaha untuk mempertahankan eksistensi negara. Caranya dengan merancang kegiatan atau program yang dapat membantu pencapaian tujuan dari bernegara. Visi ini bisa berupa visi jangka panjang atau long term yang waktunya bisa sampai 25 tahun. Dan atau bisa juga visi jangka pendek atau short term yang waktunya sekitar 5 tahun saja. Itu adalah prinsip-prinsip dari pelaksanaan good governance. Sekarang kita akan membahas unsur-unsur daripada good governance. Suatu pemerintahan yang baik menurut Anggara, yaitu dalam bukunya tahun 2012, harus 4 unsur utama, yaitu akuntabilitas, transparansi, keterbukaan, dan aturan hukum atau disebut dengan rule of law. Kita bahas yang pertama, akuntabilitas. Akuntabilitas berarti pemerintahan harus bertanggung jawab atas semua tindakan serta kebijakan yang ditetapkan. Nah, maka dalam bentuk pertanggungjawabannya ini biasanya pada akhir masa periode pemerintahan, kepala pemerintahan akan memberikan pertanggungjawabannya di hadapan MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat. Unsur yang kedua menurut Anggara adalah transparansi. Pemerintah mulai dari tingkat pusat hingga daerah harus transparan terhadap rakyatnya. Baik transparan anggaran, transparan program maupun bidang-bidang yang lainnya. Unsur yang ketiga adalah keterbukaan. Pemerintah harus memberikan kesempatan kepada seluruh masyarakat untuk menyampaikan tanggapan serta kritik terhadap pemerintah. Artinya pemerintah tidak boleh anti kritik. Sekarang ada sosial media yang bisa kapan saja masyarakat mengkritik pemerintah melalui akun-akun sosial medianya. Dan pemerintah tidak boleh alergi terhadap semua kritik dari masyarakat.
Unsur yang berikutnya adalah aturan hukum atau rule of law. Good governance merupakan bagian dari kehidupan yang demokratis. Nah, salah satu syaratnya adalah penegakan hukum yang adil, tegas, dan tidak pandang bulu. Tanpa hal ini, kehidupan yang demokratis hanya impian yang sulit diwujudkan. Tanpa adanya penegakan hukum yang tegas, orang-orang dapat melakukan apapun untuk mencapai tujuannya sendiri, termasuk melakukan tindakan yang melanggar aturan. Dengan demikian, pemerintahan yang baik harus mempunyai sistem hukum yang sehat, supaya masyarakat mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum. Setelah kita membahas tadi mengenai pengertian, pemahaman good governance dan prinsip-prinsipnya serta unsur-unsur yang mempengaruhi good governance, sekarang kita akan bicara mengenai sejarah good governance di Indonesia. Konsep good governance di Indonesia mulai muncul setelah era reformasi dimulai, yang dilatar belakangi oleh masalah-masalah peninggalan pemerintahan Orde Baru. Seperti pemerintahan yang berpusat pada presiden, lembaga tinggi negara yang tidak berjalan baik, serta kurangnya partisipasi masyarakat dalam pemerintahan. Jadi dalam masa Orde Baru, kalau teman-teman saya yakin belum mengalami ya, itu prinsip-prinsip good governance sama sekali tidak dijalankan. Pemerintah saat itu sangat otoriter sehingga lembaga-lembaga negara yang lain itu boleh dibilang hanya sekedar boneka saja. Tetapi presiden memiliki kekuasaan yang sangat mutlak atau otoriter. Kemudian ketika masa reformasi dulu, tahun 98 ya, Badan Eksekutif serta Legislatif berhasil merumuskan 3 undang-undang yang kemudian mengubah sistem pemerintahan di Indonesia. Undang-undang tersebut adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemberian kewenangan yang lebih besar kepada pemerintahan daerah, baik kabupaten maupun kota, ya, untuk mengelola pemerintahan dan pembangunan. Undang-undang ini berperan penting dalam mengubah kebijakan serta perencanaan pembangunan di daerah sehingga lebih sesuai dengan kondisi dan keadaan masyarakatnya. Yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang pemberian wewenang yang lebih besar kepada pemerintah daerah untuk mengelola dan mengalokasikan dana dalam melaksanakan pembangunan. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 99 tentang pelaksanaan di bidang pembangunan, serta pelaksanaan pemerintahan pada tingkat pusat maupun daerah. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 99 inilah yang kemudian menjadi landasan awal dari penerapan good governance sebagai landasan penyelenggaraan pemerintahan. Nah, ketiga undang-undang di atas adalah fondasi utama penerapan konsep good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Sayangnya, pemerintah Indonesia tampaknya belum mampu memahami good governance secara menyeluruh, sehingga konsep ini belum bisa dijalankan dengan baik. Akan tetapi, komitmen pemerintah untuk menjadikan good governance sebagai landasan nilai pemerintahan tetap harus diapresiasi. Artinya kita masih dalam proses menuju kepada pelaksanaan pemerintahan yang baik. Meskipun belum bisa 100% seperti yang diharapkan,
Tetapi paling tidak dengan lahirnya undang-undang tersebut, 3 undang-undang tadi, itu bisa menjadi acuan hukum tentang pelaksanaan good governance di Indonesia, dan tentunya proses ini kita harapkan bisa terus berjalan dan segera mencapai tujuannya. Pada dasarnya, setiap pemerintah dari negara manapun pasti ingin mempunyai sistem pemerintahan yang baik demi memastikan negara tetap aman dan damai. Nah, ini adalah tujuan dari good governance. Pemerintah Indonesia mengatur penerapan konsep pemerintahan yang baik melalui Permenpan, yaitu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, nomor per garis miring 15 garis miring Empan garis miring 7 garis miring 2008 tentang pedoman umum reformasi birokrasi Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara. Dalam Permenpan tersebut dijelaskan tentang tujuan dari good governance. Apa saja tujuannya? Yaitu yang pertama adalah bertujuan untuk menciptakan birokrasi yang bersih. Tujuan pertama adalah untuk menciptakan birokrasi yang bersih, artinya bebas dari korupsi, kolusi, dan juga nepotisme atau biasa disingkat dengan KKN. Tujuan yang kedua adalah menciptakan birokrasi yang efektif, efisien, dan produktif. Tujuan kedua adalah untuk menciptakan birokrasi yang efektif, efisien, dan produktif agar masyarakat dapat merasakan manfaatnya. Contohnya seperti proses pengurusan administrasi yang lebih praktis, bersih dari pungutan liar, dan tidak berbelit-belit. Ini sudah mulai bisa kita laksanakan dan kita rasakan, yaitu dengan adanya sistem digitalisasi di perizinan. Atau pemerintah sekarang sudah membuat namanya OSS. Meskipun di beberapa tempat, khususnya daerah-daerah terpencil dan pinggir, ini belum bisa maksimal, tetapi paling tidak bahwa dengan adanya sistem tersebut, proses perizinan-perizinan itu lebih mudah dan lebih bisa terpantau dengan baik. Tujuan berikutnya adalah menciptakan birokrasi yang transparan. Tujuan good governance yang ketiga yaitu untuk menciptakan birokrasi yang transparan dengan tetap melindungi berbagai informasi yang sifatnya rahasia. Ya, seperti sekarang kita tahu, kita sekarang sudah menggunakan yang namanya EKTP, di mana data kependudukan kita terpusat di dalam satu sistem dan rahasianya seharusnya terlindungi dengan baik. Meskipun sering kita dengar saat ini masih sering terjadi kebocoran-kebocoran data tentang NIK dan sebagainya. Tujuan berikutnya yaitu membangun birokrasi yang melayani masyarakat. Pemerintah berkomitmen untuk melayani segala kebutuhan masyarakat sebaik-baiknya, seperti memberikan akses yang mudah bagi semua masyarakat dan sebagainya. Dengan begitu, pelayanan masyarakat dapat dilakukan dengan prima dan cepat. Ini juga sekali lagi melalui digitalisasi birokrasi. Tujuan berikutnya adalah mewujudkan birokrasi yang akuntabel. Terakhir adalah mewujudkan birokrasi yang akuntabel atau bertanggung jawab terhadap semua tindakan yang dilakukan. Ini berarti pemerintah akan bekerja keras untuk menjalankan setiap kebijakan atau program kerja pemerintah ya. Jika kemudian terjadi kesalahan, pemerintah tidak akan mencari kambing hitam atau tidak akan mencari pihak-pihak yang bisa disalahkan karena sudah terpantau secara digital dan sudah akuntabelnya
pelihara. Pembahasan berikutnya adalah mengenai situasi atau kondisi good governance di Indonesia. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, untuk mewujudkan konsep good governance dibutuhkan kerjasama yang baik antara pemerintah, sektor swasta, dan juga masyarakat sipil. Dengan begitu, setiap kebijakan dan program yang dibuat selalu berdasarkan kepada keputusan bersama. Dalam hal ini, pemerintah berperan sebagai penyelenggara negara, sementara sektor swasta menjadi penggerak di bidang perekonomian, dan masyarakat sipil bertugas sebagai pihak penyesuai. Penyesuai ini adalah sebagai pengguna manfaat sekaligus pengawasan. Ya. Ketiga pihak ini mempunyai perannya masing-masing dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Maka dari itu, harmonisasi dari ketiganya akan menjadi kekuatan yang besar. Dengan kata lain, pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil harus bekerja sama dalam mengelola ekonomi, sumber daya alam, lingkungan, dan juga sektor-sektor sosial lainnya. Contoh good governance di Indonesia, ini adalah saya ambilkan dari contoh-contoh atau kejadian-kejadian yang sudah pernah dialami selama ini oleh Indonesia. Demi mewujudkan good governance di Indonesia, pemerintah sudah banyak melakukan inovasi dan gebrakan sejak era reformasi dimulai hingga saat ini. Berikut beberapa contoh good governance yang masih bisa kita lihat. Di antaranya adalah masa jabatan, itu masa jabatan kepala pemerintahan, baik pusat maupun daerah. Masa jabatan diubah dari yang awalnya bisa sampai seumur hidup, sekarang dibatasi hanya sampai 5 tahun dengan maksimal 2 periode. Artinya, setelah 2 kali terpilih menjadi presiden atau gubernur atau bupati, wali kota, sudah tidak dapat mencalonkan diri untuk periode yang ketiga. Kemudian pemilihan umum untuk legislatif dan eksekutif melibatkan rakyat sejak masa kampanye hingga pemungutan suara di TPS. Ini berbeda dengan zaman dulu, di mana pemilu diwakilkan oleh anggota DPR. Jadi ini untuk referensi buat teman-teman yang tidak mengalami masa atau era sebelum reformasi. Dahulu yang milih presiden, milih gubernur, memilih bupati atau wali kota itu adalah anggota dewan sesuai dengan tingkatannya masing-masing. Presiden dipilih oleh anggota MPR, kemudian gubernur dipilih oleh anggota DPRD provinsi, bupati wali kota dipilih oleh anggota DPRD kabupaten atau kota. Berikutnya adalah mengubah sistem penerimaan pegawai negeri sipil menjadi terbuka dengan tes CPNS. Tes ini dapat diikuti oleh seluruh warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan. Zaman dulu atau zaman Orde Baru sebelum reformasi, PNS sangat kental dengan praktik nepotisme. Sehingga jika ada satu anggota keluarga yang menjadi PNS, anggota keluarga yang lain bisa ikut jadi PNS. Atau bahkan dulu prakteknya adalah apabila seseorang PNS, khususnya pejabat, yang akan memasuki masa pensiun, dia diperbolehkan menunjuk anaknya untuk masuk PNS sebagai generasi penerusnya.
Ya. Kemudian APBN dibuat transparan untuk mencegah terjadinya korupsi pada dana APBN. Dengan begitu, masyarakat serta semua pihak dapat mengawasi serta melakukan audit terhadap penggunaan APBN oleh pemerintah. Ya, dan yang paling menonjol atau yang paling bisa kita rasakan dan kita lihat sampai saat ini adalah hasil reformasi terbentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang bertugas untuk memberantas korupsi di lembaga eksekutif dan legislatif, baik pusat maupun daerah. KPK menjadi lini pertahanan sekaligus penyerangan negara dalam memerangi praktek korupsi di negara ini. Ya, sebenarnya masih ada lagi lembaga yang lain di bidang hukum atau di bidang yuridis. Kita kenal ada namanya lagi Mahkamah Konstitusi, kemudian ada lagi untuk bidang uji yudisial itu ada namanya Mahkamah Yudisial. Kemudian di bidang hak asasi manusia ada namanya Komnas HAM. Berikutnya kita akan melihat sebenarnya permasalahan good governance di Indonesia itu seperti apa. Usaha pemerintah mewujudkan good governance seperti contoh-contoh di atas patut mendapatkan pujian dan apresiasi. Akan tetapi bukan berarti pemerintahan di Indonesia sudah terbebas dari permasalahan. Pasalnya jika melihat kenyataan yang terjadi di lapangan, penerapan konsep good governance di negara ini masih belum maksimal. Mengapa bisa begitu? Untuk menjawabnya, kita perlu mundur lagi ke era reformasi. Pada saat reformasi pecah di Indonesia, yaitu tahun 98, krisis ekonomi menghancurkan negara ini. Penyebabnya tidak lain karena tata kelola pemerintahan yang buruk selama masa Orde Baru dan maraknya praktek KKN, itu korupsi, kolusi, dan nepotisme di hampir seluruh elemen pemerintahan. Sebagai dampaknya, kualitas pelayanan masyarakat tidak diperhatikan dengan baik. Bahkan masyarakat seolah dipandang sebelah mata. Para penyelenggara pemerintahan lebih mementingkan mengisi perutnya sendiri dan memenuhi kepentingan pribadi dan keluarganya. Hal ini kemudian berpengaruh pada terhambatnya proses pembangunan, angka kriminalitas meningkat, jumlah pengangguran dan penduduk miskin terus bertambah, tingkat kesehatan masyarakat menurun, kualitas pendidikan semakin memburuk, hingga memicu konflik di berbagai daerah. Nah, sekitar 25 tahun sudah berlalu ya, sejak 98, permasalahan-permasalahan tersebut masih belum hilang sepenuhnya di negeri ini. Sekalipun pemerintah telah menjadikan good governance sebagai landasan penyelenggaraan pemerintahan. Sayangnya, good governance ini di Indonesia masih memiliki beberapa permasalahan. Di antaranya, permasalahannya itu adalah yang pertama, reformasi birokrasi yang direncanakan dan dikerjakan oleh pemerintah masih belum dapat memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat. Yang kedua, masih banyak masalah ditemukan dalam proses pencarian ataupun pengambilan keputusan akhir atau penyelesaian berbagai perkara yang ada di Indonesia. Jadi masih banyak sekali perkara-perkara, baik perkara pidana maupun yang terkait dengan penyelenggaraan negara maupun dengan hukum-hukum tentang
hak asasi manusia, pelanggaran HAM berat, itu belum selesai semuanya. Masih banyak sekali PR yang harus diselesaikan. Yang ketiga, masih ditemukannya adanya praktek penyalahgunaan serta pelanggaran wewenang. Angka korupsi, kolusi, dan nepotisme masih tinggi. Dan masih lemahnya pengadaan kontrol juga pengendalian kerja aparatur pemerintahan. Keempat, masyarakat semakin antusias untuk ikut ambil bagian dalam pembuatan serta pengimplementasian kebijakan publik. Selain itu, tuntutan masyarakat kepada pemerintah pun semakin tinggi. Permasalahan kelima adalah masyarakat semakin menuntut pemerintah untuk melaksanakan prinsip-prinsip good governance agar tata kelolaan pemerintah dapat semakin membaik. Permasalahan keenam adalah sistem kelembagaan serta tata kelola pemerintahan di daerah masih belum memadai, sehingga memicu rendahnya kinerja sumber daya aparatur pemerintahan di daerah. Salah satu permasalahan utama dalam penerapan good governance di Indonesia adalah kurangnya transparansi. Padahal transparansi sendiri merupakan syarat pokok dari good governance. Jadi, sebanyak apapun upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mewujudkan good governance akan sulit diketahui dan dinilai oleh masyarakat. Artinya kita belum selesai dengan permasalahan mental para aparatur pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah. Inilah tantangan bagi kita semuanya, tantangan bagi teman-teman sebagai generasi penerus di negara ini. Saya kira itu yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini di mata kuliah keuangan negara. Kenapa kita membahas good governance? Karena permasalahan keuangan negara ini sangat terkait dengan pelaksanaan good governance. Semoga dengan apa yang kita membahas tentang teori dan tinjauan good governance ini bisa menjadi landasan untuk teman-teman semuanya nantinya pada saat mulai berkiprah di masyarakat. Saya kira itu kuliah kita. Jangan lupa memberikan komentar di dalam kolom komentar channel ini. Subscribe bagi yang belum subscribe, like dan share kepada semua orang agar apa yang kita bahas pada kesempatan ini di sesi 12 ini bisa memberikan manfaat juga kepada semua orang. Terima kasih atas perhatiannya. Kita bertemu lagi pada sesi kuliah berikutnya.